Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Sukia Rahmi dengan NIM 10820240048. Saya dari kelompok 6. Pada video ini, saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Menetapkan Alternatif Pemberian Bantuan Belajar Siswa. Untuk mengetahui pembahasannya lebih lanjut, mari kita simak video ini bersama. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai alternatif pemberian bantuan belajar siswa, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu pengertian dari menetapkan alternatif pemberian bantuan belajar siswa. Menetapkan alternatif pemberian bantuan belajar siswa adalah proses memilih berbagai bentuk layanan atau tindakan yang dapat diberikan untuk membantu siswa mengatasi kesulitan belajar yang dialaminya. Alternatif bantuan ditentukan berdasarkan hasil identifikasi masalah, pengumpulan data, dan analisis penyebab kesulitan belajar. Pada tahap ini, guru dan konselor tidak langsung memberikan bantuan, tetapi terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa pilihan bantuan yang paling sesuai dengan kondisi, kemampuan, dan kebutuhan siswa. Dengan demikian, bantuan yang diberikan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Setelah memahami pengertian menetapkan alternatif pemberian bantuan belajar siswa, selanjutnya kita akan membahas tujuan dari pemberian bantuan belajar tersebut. Yang pertama, ada tujuan umum, untuk membantu siswa mengatasi kesulitan belajar sehingga dapat mencapai perkembangan dan prestasi belajar yang optimal. Artinya, bantuan yang diberikan bertujuan agar siswa mampu mengatasi hambatan yang mengganggu proses belajarnya, sehingga dapat berkembang dengan baik dari segi akademik maupun pribadi dan memperoleh hasil belajar yang maksimal. Yang kedua, ada tujuan khusus. Ada beberapa tujuan khusus. Yang pertama, menentukan bentuk bantuan yang sesuai dengan masalah siswa. Setiap siswa memiliki masalah yang berbeda. Oleh karena itu, harus disesuaikan dengan jenis dan penyebab kesulitan yang dialami agar lebih efektif. Yang kedua, membantu siswa menemukan cara belajar yang lebih efektif. Jadi, siswa ini dibimbing untuk mengetahui metode belajar yang sesuai dengan kemampuannya, seperti membuat jadwal belajar, mencatat materi penting, atau mengatur waktu belajar dengan baik. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Bantuan diberikan untuk menumbuhkan semangat dan ketertarikan siswa terhadap kegiatan belajar, sehingga mereka lebih aktif dan berusaha mencapai hasil yang baik. Dan yang terakhir, ada mengembangkan kemampuan akademik siswa melalui bantuan yang tepat. Siswa dapat meningkatkan pemahaman materi belajar, keterampilan belajar, dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas sekolah. Selanjutnya, ada bentuk alternatif pemberian bantuan belajar. Yang pertama, ada bimbingan belajar, yaitu memberikan bantuan berupa informasi dan arahan tentang cara belajar yang efektif. Contohnya seperti mengajarkan teknik mencatat yang baik, mengajarkan cara mengatur jadwal belajar, memberikan strategi menghadapi ujian. Yang kedua, ada program remedial, yaitu memberikan pembelajaran ulang kepada siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar. Contohnya seperti pengulangan materi pembelajaran, pemberian tugas tambahan, tes perbaikan nilai. Yang ketiga, ada konseling individu, yaitu membantu siswa mengatasi masalah pribadi yang mempengaruhi proses belajar. Seperti contohnya kurang percaya diri saat belajar, kurang motivasi belajar, masalah keluarga yang mengganggu konsentrasi siswa. Yang keempat, ada konseling kelompok, yaitu membantu siswa melalui kegiatan kelompok yang membahas masalah belajar bersama. Contohnya, diskusi tentang cara meningkatkan motivasi belajar, berbagi pengalaman dalam mengatasi kesulitan belajar. Yang kelima, ada tutor sebaya, yaitu melibatkan teman sebaya yang lebih memahami materi untuk membantu siswa belajar. Seperti contohnya, siswa berprestasi membantu teman yang mengalami kesulitan dalam belajar. Yang keenam, ada kerjasama dengan orang tua, yaitu melibatkan orang tua dalam mendukung proses belajar siswa di rumah. Seperti contohnya, memantau waktu belajar si anak, dan memberikan dukungan dan motivasi belajar. Yang terakhir, ada penguatan dan motivasi belajar.
yang dimana memberikan penghargaan dan dorongan agar siswa lebih bersemangat belajar. Seperti contohnya, pujian atas pencapaian belajar, dan reward bagi siswa yang menunjukkan kemajuan. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam menetapkan alternatif pemberian bantuan belajar siswa. Yang pertama ada identifikasi masalah, yaitu menentukan masalah belajar yang dialami siswa. Contohnya, apakah dia mengalami masalah dalam nilai rendah, sering tidak mengerjakan tugas, atau sulit berkonsentrasi saat belajar. Yang kedua, ada pengumpulan data, yaitu mengumpulkan informasi mengenai kondisi siswa melalui berbagai teknik sumber data, yaitu melalui wawancara atau tanya jawab, observasi, pengamatan secara langsung, angket atau kuesioner, nilai rapor, dan terakhir catatan guru. Yang ketiga, ada analisis data, yaitu menganalisis data yang telah diperoleh untuk mengetahui penyebab kesulitan belajar. Contoh penyebabnya ada motivasi rendah, kurangnya dukungan keluarga, kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Yang keempat, ada menyusun beberapa alternatif bantuan, yaitu merancang berbagai kemungkinan bantuan yang dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan si siswa. Yang kelima, memilih alternatif yang paling tepat, menentukan bantuan yang paling sesuai berdasarkan tingkat masalah, kebutuhan, dan kondisi siswa. Yang keenam, ada menyusun rencana. Pelaksanaan bantuan menentukan tujuan, langkah kegiatan, waktu pelaksanaan, dan pihak yang terlibat. Yang ketujuh, ada melaksanakan bantuan, yaitu melaksanakan layanan atau program bantuan yang telah direncanakan. Yang terakhir ada evaluasi dan tindak lanjut, yaitu menilai efektivitas bantuan yang diberikan dan menentukan langkah lanjutan jika masalah belum teratasi. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan alternatif pemberian bantuan belajar siswa. Jadi, dalam menetapkan alternatif bantuan belajar, guru atau konselor perlu mempertimbangkan beberapa faktor agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan efektif. Yang pertama ada faktor internal, yaitu yang berasal dari diri siswa. Antara lain, yang pertama ada motivasi belajar, yaitu tingkat semangat dan kemampuan siswa untuk belajar. Yang kedua ada minat belajar, yaitu ketertarikan siswa terhadap mata pelajaran atau kegiatan belajar. Yang ketiga ada kemampuan intelektual, yaitu kemampuan berpikir dan memahami materi pembelajaran. Yang keempat ada kondisi fisik dan kesehatan, yang dimana kesehatan yang kurang baik dapat menghambat proses belajar. Yang kelima ada kondisi emosional, yaitu perasaan cemas, stres, atau masalah pribadi yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Yang keenam ada kebiasaan belajar, cara dan pola belajar yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, ada faktor eksternal. Yang pertama ada faktor keluarga. Faktor yang berasal dari lingkungan keluarga, seperti perhatian dan dukungan orang tua, kondisi ekonomi keluarga, suasana rumah yang mendukung atau menghambat belajar, hubungan antara anggota keluarga. Yang kedua, ada faktor sekolah. Faktor yang berkaitan dengan lingkungan sekolah. Antara lain, metode mengajar guru, hubungan siswa dengan guru dan teman, fasilitas belajar yang tersedia, iklim dan suasana belajar. Yang terakhir ada faktor lingkungan sosial, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan masyarakat dan pergaulan siswa, seperti pengaruh teman sebaya, aktivitas lingkungan sekitar, dan penggunaan media sosial dan teknologi. Selanjutnya, peran dalam menetapkan alternatif pemberian bantuan belajar siswa. Yang pertama, ada peran guru BK atau konselor, yaitu mengidentifikasi kesulitan belajar siswa, menentukan alternatif bantuan yang sesuai dengan kebutuhan siswa, memberikan layanan bimbingan dan konseling, melakukan evaluasi terhadap bantuan yang telah diberikan, serta bekerja sama dengan guru mata pelajaran dan orang tua. Yang kedua, peran guru mata pelajaran, yaitu mengamati perkembangan belajar siswa di kelas, memberikan informasi mengenai prestasi dan kesulitan belajar siswa, melaksanakan program remedial atau pengayaan, dan membantu siswa memahami materi yang sulit. Yang ketiga, ada peran orang tua. Peran orang tua memberikan dukungan moral dan motivasi belajar, mengawasi kegiatan belajar siswa di rumah, berkomunikasi dengan guru mengenai perkembangan belajar anak, serta membantu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Yang keempat, ada peran siswa.
Peran siswa bersikap terbuka mengenai kesulitan yang dialami, berpartisipasi aktif dalam program bantuan yang diberikan, menerapkan saran dan strategi belajar yang telah diberikan, dan memiliki kemauan untuk memperbaiki prestasi belajar serta melakukan evaluasi terhadap perkembangan dirinya sendiri. Yang terakhir ada peran teman sebaya. Jadi peran teman sebaya yang pertama ada memberikan dukungan dan motivasi belajar, membantu melalui kegiatan tutor sebaya, menjadi teman diskusi dalam memahami materi pembelajaran, menciptakan lingkungan pergaulan yang positif. Nah teman-teman, selanjutnya ialah evaluasi dalam menetapkan alternatif pemberian bantuan belajar siswa. Jadi, ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi. Yang pertama ada perubahan prestasi belajar siswa dari nilai tugas, ulangan, atau nilai rapor yang meningkat. Yang kedua, perubahan perilaku belajar, yaitu lebih rajin belajar, aktif di kelas, dan disiplin mengerjakan tugas. Yang ketiga, peningkatan motivasi belajar. Siswa lebih bersemangat dan memiliki tujuan belajar yang jelas. Yang keempat, kehadiran dan partisipasi siswa. Kehadiran lebih baik dan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima, efektivitas bantuan yang diberikan. Apakah jenis bantuan yang dipilih sudah sesuai dengan kebutuhan siswa? Selanjutnya ada teknik-teknik evaluasi. Yang pertama ada observasi, yaitu pengamatan secara langsung. Yang kedua ada wawancara dengan siswa, guru, dan orang tua. Yang ketiga ada analisis hasil belajar atau nilai siswa. Yang keempat ada angket atau kuesioner. Dan yang terakhir ada studi dokumentasi, yaitu rapor, tugas, dan catatan guru. Dan selanjutnya ada tindak lanjut hasil dari evaluasi. Jadi, jika bantuan berhasil, program dapat dilanjutkan atau dipertahankan. Jika hasilnya kurang optimal, bantuan dapat dimodifikasi atau diganti dengan alternatif lain. Dan jika masalah belum teratasi, dilakukannya asesmen ulang untuk menemukan penyebab yang lebih tepat. Jadi, kesimpulannya ialah menetapkan alternatif pemberian bantuan belajar bertujuan membantu siswa mengatasi kesulitan belajar melalui bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya. Dengan bantuan yang tepat, siswa dapat meningkatkan motivasi, kemampuan, dan prestasi belajar serta mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Demikian video presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi menetapkan alternatif pemberian bantuan belajar siswa. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasan yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita bersama. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi maupun pembuatan video ini masih terdapat banyak kekurangan. Semoga kedepannya saya dapat menyajikan materi dengan lebih baik lagi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.